Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adara Madina dengan NIM 20005 dari kelas M2 6A17. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen piutang. Pengertian piutang menurut Subramaniam dan John J. Wilk tahun 2010 adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberi pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Tujuan dari piutang yang pertama merangsang minat para langganan, yang kedua menaikkan volume penjualan, yang ketiga meningkatkan laba bersih perusahaan, dan yang keempat strategi memenangkan persaingan dalam memperbesar market share. Sebab-sebab dari piutang bersifat bad debt. Piutang yang bersifat bad debt timbul disebabkan yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Dan yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Komponen-komponen kebijakan kredit. Yang pertama, persyaratan penjualan. Dalam penjualan produknya, perusahaan akan memutuskan apakah memutuskan untuk menjual produknya secara tunai atau menjualnya secara kredit. Yang kedua, analisa kredit. Dalam pemberian kredit, suatu perusahaan harus dapat menentukan seberapa besar usahanya untuk dapat memisahkan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Dan yang terakhir, kebijakan penagihan. Setelah kredit diberikan, perusahaan akan menghadapi persoalan bagaimana penagihan dilakukan. Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan. Sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Yang kedua adalah waktu, bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance, khususnya oleh analis kredit. Yang ketiga, risiko. Risiko menyangkut persoalan di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Dan yang terakhir, prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang atau jasa. Selanjutnya, prinsip dari 5C. Dalam memutuskan pemberian kredit atau penjualan melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau debitur secara umum dan sudah menjadi penilaian umum yang dikenal dengan prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan. Lalu yang kedua, capacity. Menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Yang ketiga, kapital. Menunjuk kepada kekuatan keuangan calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Dan yang keempat, kolateral. Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Dan yang terakhir, condition. Menunjuk kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.